Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Saudara? Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap hari bahkan setiap pagi kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Selain kami memberikan hidup kami pagi hari ini, kami memberikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan biarlah hadirat Allah nyata dalam hidup kami pagi hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu di tempat ini Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Berikan suara kemuliaan yang paling terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ku
kebaikan Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Yesus Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands.
akan kebaikan-Mu Tuhan. For You are good. You are good, Lord God. Woo. You are good, Lord. Lord, You are good. Lord, You are good, Lord. Mari Bapak Saudara yang kasihan Tuhan, dalam hadirat Tuhan saya jemput ke semua untuk bangkit berdiri. Terus rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus penuhi setiap kita. Mari saya mengundang setiap kita mengangkat kedua tangan kita buat Tuhan. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Terus angkat tanganmu, bahkan hatimu tertuju pada Tuhan. Amin.
Kekudusan namamu ku nyanyikan. Sekali lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, selamanya kami bersyukur, kami bangga memilikimu. Oh, selama hidup Engkau baik, Engkau baik, tiada yang sepertimu. Oh, Rabasanala, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan, nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang sangat baik. Haleluya, lebih meriah bagi Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Sebab sampai hari ini Tuhan, dan sampai selama-lamanya kebaikan-Mu terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat kesempatan ini. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu, kami bisa mengalami hadirat-Mu Tuhan. Ini anugerah yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau semakin bertambah-tambah Tuhan, hamba-Mu semakin berkurang-kurang. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu disampaikan hari ini. Dan setiap kami yang mendengar, setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap telinga kami, pendengaran kami, urapi hati kami Tuhan. Dan setiap pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang mencoba mengganggu, mengalipkan fokus pikiran kami. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapa berfirman saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekudusan daripada-Mu turun atas kehidupan kami semua. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa tema daripada GPT Petra tahun ini adalah Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa sepanjang tahun ini kita akan banyak melihat, bahkan kita akan banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sesuai dengan tema bulan ini, yaitu kesempatan atau peluang. Dan Dia sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Dia tahu bahwa kita ini adalah manusia yang tidak luput daripada kelemahan, tidak luput daripada yang namanya kegagalan. Saya tidak tahu berapa kali saudara sudah mengalami yang namanya kejatuhan, sudah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, tetapi satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Bapa kita tidak pernah menutup kesempatan bagi kita. Bahkan saya mau bilang bahwa Dia percaya kepada kita. Apa buktinya bahwa Dia percaya kepada kita? Bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih boleh bernapas, kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kita masih boleh beribadah. Itu satu bukti saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum saya lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ini pesan daripada Pastor Dedi Limboki, ya. Dan dia mengatakan bahwa tolong sampaikan sebelum khotbah. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan lebih baik.
ya, gereja ini akan mengadakan yang pertama pendataan anggota jemaat. Jadi gereja akan mendata setiap jemaat. Dan yang kedua, melihat kebutuhan karena gereja ini sudah besar, ya, akan diadakan klik komunitas di mana kita jalin hubungan sesama jemaat, ya, di mana di dalam klik itu nanti boleh saling mengenal, membangun hubungan persaudaraan, ya, bisa sharing-sharing firman Tuhan, saling mendoakan, dan di dalam klik itu saya percaya juga adanya klik itu bisa saling memperhatikan, ya. Dan di dalam klik itu kerinduan kita menjadi sarana juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biasanya kalau kelompok-kelompok kecil itu banyak orang sering mau datang, ya. Kenapa? Karena di situ sharing, ya, bertukar pikiran, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan juga melihat kebutuhan karena gereja ini sudah besar, ya, akan yang ketiga kalau doa minta campur tangan Tuhan, ya, akan ada koordinator klik juga, dan akan ada yang namanya tim pemerhati. Ya, tim pemerhati ini anggotanya yaitu salah satunya ibu gembala dan ibu-ibu diaken, ya, yang akan melayani, dan ketua tim pemerhati ini adalah CUC. Ya, itu saja yang diberitahukan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, salah satu kesempatan yang Bapak berikan kepada kita yang hari-hari ini mungkin tidak terlalu populer di dalam kekristenan. Ya mungkin ini, wah itu dulu firman ini. Tetapi saya percaya ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, yang perlu diperhatikan. Ketika ini kita tidak perhatikan, maka kekristenan kita tidak akan berkualitas di hadapan Tuhan. Bahwa satu hal yang ketika Tuhan menebus kita dengan darahnya, Tuhan merindukan bahwa setiap anak-anaknya itu kehidupannya bukan kehidupan yang biasa-biasa. Makanya janji Tuhan itu adalah janji yang luar biasa bagi kita. Dia mengatakan bahwa engkau bukan lagi menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau akan terus naik dan naik. Ini berbicara tentang kehidupan yang berkualitas. Nah, apa kesempatan yang Bapa berikan bagi kita yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Bapa memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anaknya untuk mengenal pribadinya. Nah, kita tahu bersama bahwa pribadi Tuhan ini adalah pribadi yang tidak bisa, saudara, kita jangkau dengan akal pikiran kita. Kalau dengan usaha manusia untuk mau mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terbatas. Kita manusia adalah manusia yang terbatas, otak kita terbatas. Segala sesuatu kita ini terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas ini bisa mengenal sesuatu yang tidak terbatas. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan itu, Dia memberikan kita kesempatan untuk boleh mengenal Dia dengan Dia menyatakan dirinya. Perhatikan bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita yang tidak terbatas ini supaya kita mengenal Tuhan. Makanya ini suatu kehormatan, suatu kemurahan bagi kita bahwa setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengenal Dia. Nah, saudara, kata mengenal ini mungkin sesuatu yang tidak populer lagi hari-hari ini. Mungkin berkat, mujizat, kesembuhan. Wah, itu sesuatu yang hari-hari ini mungkin banyak orang yang incar. Tetapi kata mengenal. Dan parahnya hari-hari ini orang Kristen sudah, saya udah puluhan tahun jadi Kristen, Pak Pendeta. Dan mereka sudah merasa diri, saya sudah kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya sudah kenal Tuhan, saya sudah 10 tahun jadi Kristen. Saya sudah 40 tahun, bahkan mungkin sudah dari kandungan saya jadi Kristen. Makanya udah, bicara tentang mengenal udah. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan, itu tidak terbatas, saudara.
Sampai akhir hidup kita akan tetap terus berusaha untuk bagaimana bisa lebih mengenal lagi Bapa kita. Kenapa ini penting, saudara? Banyak orang Kristen percaya Tuhan. Banyak orang Kristen gereja. Tetapi banyak orang Kristen pula tidak mengenal siapa yang dia sembah. Mereka seperti perempuan Samaria yang Yesus katakan, engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan ketika kita mengenal Tuhan, itu akan terlihat dari kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi ukuran seberapa dalam kita mengenal Bapa kita. Itu akan terlihat dari bagaimana engkau memperlakukan Tuhan. Bagaimana engkau melayani Tuhan. Bagaimana sikapmu setiap hari kepada Tuhan. Kalau gereja hari-hari ini stop dalam pengenalannya akan Tuhan, maka saya khawatirkan gereja itu bisa goyah. Anak-anak Tuhan bisa goyah, saudara. Karena Tuhan menyatakan dirinya supaya anak-anaknya itu betul-betul kenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mereka tidak terlalu mengenal Tuhan. Sehingga selalu berpikiran buruk tentang Tuhan. Ada kan yang seperti itu? Mereka selalu, aduh Tuhan izinkan yang seperti ini. Tuhan mau menghancurkan saya. Padahal saudara, kita harus tahu. Dan kita harus pahami. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau memahami tentang Tuhan yang benar. Ada banyak orang pahami Tuhan tentang Tuhan itu salah. Mereka datang kepada Tuhan, punya image, punya pandangan tentang Tuhan itu salah. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang otoriter. Baca perjanjian lama, wah Tuhan itu Tuhan yang suka menghukum. Ada pandangan seperti itu. Sehingga datang kepada Tuhan bukan dengan sukacita, bukan dengan kasih. Tetapi seperti orang yang terhukum di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti ini sehingga dia tidak menikmati hubungannya dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, dia mau hubungan kita dengan dia bukan lagi sebagai hamba. Bukan lagi sebagai tuan dan hamba. Tetapi hubungan kita dengan dia seperti anak dengan bapa. Dia rindu bahwa kita memanggil dia bapa. Bukan cuma memanggil. Tetapi marilah kita punya hati seperti anak. Bagaimana? Punya hati seperti anak. Bagaimana kita bisa mengenal siapa bapa kita. Siapa yang aku sembah. Siapa yang aku mempercayakan hidupku kepadanya. Engkau harus kenal hari ini. Kenapa kita tidak terlalu yakin kepada Tuhan? Kenapa kita tidak terlalu percaya kepada Tuhan? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih ragu-ragu untuk taat kepada Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita cuma sekedar tahu. Bahkan lebih parahnya seperti Ayub. Dia katakan begini, aku tahu engkau Tuhan dari apa kata orang. Sehingga saya mau bilang Ayub pada zaman itu menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Orang maju dia juga maju. Orang lakukan ini dia juga. Dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Karena kenapa? Dia tidak mengenal Sang Penciptanya. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Makanya gak heran kalau orang Kristen bilang gini, ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu tertekan. Inilah, itulah. Dan kenapa? Karena kita tidak mengenal. Kalau kita tidak mengenal, maka cara pandang kita tentang Tuhan, image kita tentang Tuhan akan salah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, kita setuju, Tuhan itu kasih, amin. Dan kasihnya adalah kasih yang sempurna. Tidak ada satu titik celah pun di dalam kasihnya. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita.
Dia bukan cuma Tuhan yang sekedar duduk di sorga, sekedar mengucapkan firman-Nya, tetapi dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang bertindak di dalam kehidupannya. Dia turun menjadi manusia untuk merasakan dan untuk mengalami bagaimana manusia itu. Sehingga Ibrani katakan begini, dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Saya perlu sadarkan saudara hari ini bahwa ada begitu banyak orang Kristen berkata, saya sendiri menghadapi persoalan saya sendiri menghadapi pergumulan saya. Saya mau bilang, tidak seperti itu. Kalau engkau tahu siapa yang menyertai engkau, kalau engkau tahu, engkau mengenal siapa yang engkau sembah, maka engkau tidak akan setengah-setengah dalam memberikan hidupmu kepada Tuhan. Dia kasih yang sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Paulus katakan, aku mau engkau memahami kasih Tuhan. Yang begitu tingginya, begitu lebarnya. Saudara, tidak bisa terukur kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau dibilang sayang, dia sangat sayang dalam kehidupan kita. Dia sangat mencintai saya dan saudara. Dia mau melakukan apapun. Bahkan sebenarnya Tuhan bisa menebus engkau dengan uang. Dia bisa saja menebus engkau dengan kekayaannya karena dia punya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kematian Yesus di atas kayu salib itu jauh lebih daripada cukup membuktikan kepada kita bahwa dia betul-betul mengasihi kita. Makanya semakin orang mengenal Tuhan, semakin orang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Semakin dia akan mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia secara pribadi? Bagaimana kita mau mengenal Dia kalau kita tidak berjuang? Ini Tuhan sudah kasih kesempatan kepada kita untuk mari semua orang. Makanya pembacaan kita, mari kita mau baca di dalam Matius, ya. Mari kita mau baca di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan, Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Terakhir, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zabedius. Kematian Yesus bukan cuma menebus kita dari dosa. Bukan cuma membawa kita masuk kepada yang namanya sorga. Ngapain saudara nanti di sorga kalau saudara tidak kenal siapa yang punya sorga.
Tetapi Alkitab berkata gini, ketika dia mati, kegelapan terjadi. Gempa bumi terjadi. Dan Alkitab katakan gini, tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Ini artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bukan saja masuk ke dalam hadiratnya. Tetapi begitu kita masuk ke dalam hadiratnya, kita diberi kesempatan untuk menikmati, untuk mengenal pribadi Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam hadirat Tuhan? Di situ kita bersekutu dengan Bapa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dan kita boleh mengenal Dia. Makanya ini saya bilang, kekristenan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Di mana bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang turun cari manusia. Dan mengajak dia untuk bersekutu, mengajak dia untuk bagaimana manusia itu untuk bisa mengenal pribadinya. Bayangkan bahwa Tuhan menghancurkan setiap tembok-tembok pembatas itu. Yang dulu cuma bisa imam besar yang masuk mengalami hadirat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan face to face. Tetapi Tuhan bilang semua orang yang sudah rusak, yang tidak berharga lagi, yang tidak dianggap oleh dunia. Ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya. Untuk manusia itu mengenal siapa sang penciptanya. Siapa yang kita sembah. Siapa yang kita tiap hari Minggu datang untuk beribadah. Ketika kita mengenal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap kita, tindakan kita kepada Tuhan pasti akan berubah. Tuhan katakan di dalam kitab Maleakhi, coba kita buka. Kitab Maleakhi pasal yang Maleakhi, Hosea pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat 2 dan 6. Perhatikan, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab apa? Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. 3 hal ini, saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan mungkin mengasihi Tuhan. Kita tidak akan mungkin setia kepada Tuhan kalau tidak ada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Engkau tidak akan bisa berkata, saya mengasihi Tuhan, saya akan setia. Kalau engkau tidak betul-betul mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Mengenal secara pribadi dengan pengalaman-pengalaman yang engkau alami hari-hari ini. Itu bukanlah menghancurkan engkau, itu bukan untuk membinasakan engkau, tetapi itu caranya Tuhan bagaimana Dia memperkenalkan pribadinya kepadamu. Makanya mungkin kita pernah mengalami yang namanya kekurangan. Sehingga pada saat itu Tuhan tolong kita dan kita katakan Tuhan itu adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kita tidak akan pernah kenal Tuhan, Dia adalah penyembuh. Kalau kita tidak mengalami sakit dulu, saudara. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara. Tujuannya apa? Bahwa untuk memperkenalkan pribadinya. Tuhan bilang 3 perkara ini. Bayangin saudara, kalau di dalam satu kota itu tidak ada yang namanya pengenalan. Makanya kalau ini tidak ada, maka bukan cuma berdampak dalam hidup kita, tapi akan berdampak juga bagi kota kita. Tuhan bilang 3 perkara ini. Dan ayat yang kedua dikatakan begini, kayak kita baca. Ya, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ayat 6. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak
anak-anakmu. Bangsa Israel bukan tidak ada kesempatan untuk mengenal. Dan kita pun hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Boleh duduk di dalam ruangan ini, ya, di Facebook, di Twitter, pokoknya kita banyak membaca kebenaran firman. Tujuannya apa? Supaya engkau mengenal Tuhan. Supaya engkau tahu siapa yang engkau sembah. Supaya kita tidak ragu-ragu lagi kepada Tuhan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran hari-hari ini. Kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah, saudaraku, lari daripada Tuhan. Sehingga kita tetap terus setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal siapa yang kita sembah. Kita tetap terus tekun sekalipun mungkin ada salib. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita kenal siapa yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan bilang, di negeri ini tidak ada pengenalan akan Tuhan waktu pada zaman itu. Tidak ada kesetiaan. Cuma yang ada apa? Tuhan dapat orang-orang yang tidak berkenan. Ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang mencuri. Bayangkan pada zaman itu. Padahal Tuhan sudah banyak menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana dia menuntun mereka. Bagaimana dia menyelamatkan bangsa Israel. Bagaimana dengan penuh kasih sayang Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Tetapi Alkitab berkata kehidupan mereka hanyalah kehidupan seperti itu. Mereka menyanyiakan kesempatan waktu yang Bapa berikan kepada mereka. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak menyanyiakan kebaikan Tuhan hari-hari ini. Dengan memberi kita kesempatan untuk tetap terus mengenal Tuhan. Makanya di dalam 2 Petrus pasal yang coba kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu harus terus bertumbuh dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak begitu-begitu aja. Tapi terus kita berjuang, kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang dulunya mungkin hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar kewajiban karena hari Minggu. Tetapi hari-hari ini kita betul-betul juga meluangkan waktu dalam ibadah doa. Kita meluangkan waktu dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk kita punya saat teduh bersama dengan Bapa. Apa gunanya semuanya itu? Supaya saya dan saudara bisa mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan memberikan kehidupan rohani yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, perlahan tapi pasti kualitas rohani kita akan sangat kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Makanya ketika Daud mengalami peristiwa-peristiwa yang bagi daging itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi Daud berkata begini, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Karena hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari tantangan. Hidup kita ini tidak akan pernah lepas daripada yang namanya pergumulan, masalah dalam kehidupan kita. Nah, di dalam masalah itu, di dalam pergumulan itu, orang bilang di dalam titik terendah dalam kehidupan kita itu. Siapa yang ada di situ, saudara? Teman-teman kita mungkin waktu kita diberkati aja dia datang. Waktu kita lagi wah saja dia ada. Tetapi waktu kita ada di titik yang terendah. Waktu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Siapa yang kita mau percaya pada saat itu? Makanya kalau saudara baca di dalam Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Daud
tidak berfokus kepada keadaan. Dia tidak berfokus kepada lembah kekelaman. Dia tidak berfokus kepada situasi. Pada saat dia kekurangan, dia tidak berfokus kepada itu. Tetapi dia berfokus kepada Sang Gembala. Makanya dia katakan, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Kenapa Daud mengatakan seperti itu? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Bahwa bukan cuma ketika dia diberkati, Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Tetapi dia berkata bahwa ketika aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Berapa banyak kita, ketika kita ada di lembah kekelaman, kita menjadi takut, bahkan kehilangan pengharapan. Bahkan tidak sedikit mungkin yang sudah punya niat lebih mengakhiri hidup kita. Kenapa seperti itu? Bukankah kita punya Tuhan yang seperti kata pujian tadi, dalam hidup kita selalu ada kebaikan Tuhan. Kalau kita kenal Dia, kalau kita alami kasih-Nya, bahwa kita percaya bahwa Dia adalah kasih, Dia mengasihi kita, sedangkan nyawanya Dia berikan kepada kita. Berarti kita harus percaya juga bahwa semua tindakannya, perbuatannya yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya mengandung kasih dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bahwa sekalipun ada lembah kekelaman, sekalipun ada persoalan, kita percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5 katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Begitu dahsyatnya. Makanya kalau kita tidak memegang hari ini firman Tuhan, kita tidak hidup di dalam firman Tuhan hari-hari ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah goyah. Dunia tidak menjamin kita kuat. Apa yang ada dalam dunia ini, apa yang kita miliki selain Tuhan tidak menjamin kita kuat. Saya kaget orang-orang kaya bilang gini, bahwa sekalipun mereka memiliki segalanya, tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa mereka juga berkata gini, pernah punya niat untuk mau bunuh diri. Pernah punya niat untuk mengakhiri hidup mereka. Bukankah mereka punya segalanya? Tapi mereka mau mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Bahwa dunia ini tidak bisa menjamin. Dunia ini tidak bisa kita harapkan dan andalkan. Dunia ini cuma bisa mengecewakan kita. Makanya Tuhan bilang, jangan berharap kepada keadaan. Jangan berharap dengan kekayaanmu. Jangan berharap dengan kekuatanmu. Jangan mengandalkan segala-galanya dalam dunia ini. Tapi mulai andalkan Tuhan. Waktu kita kenal Tuhan, kita akan berani seperti Daud menghadapi Goliat. Secara manusia, Goliat tingginya 6 meter. Punya semua keahlian-keahlian perang pada saat itu. Daud cuma seorang yang kecil. Yang bagi manusia, Daud belum kamu bicara sudah tewas kamu. Tetapi perhatikan, Daud, Alkitab katakan gini, Daud tidak mundur, Daud tidak takut. Justru Alkitab katakan gini, Daud bukan berlari menjauhi masalah, bukan berlari menjauhi Goliat, tetapi Alkitab berkata, Daud mendatangi persoalan, Daud mendatangi Goliat karena dia tahu, aku datang kepadamu bukan dengan kekuatanku, tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Selama dia di padang gurun, Tuhan banyak memperkenalkan pribadinya kepada Daud. Dia berkata kepada Saul, hambamu ini sudah biasa hadapi singa. Sudah biasa menghadapi badai-badai yang besar, tantangan yang besar. Kenapa? Karena dia waktu di padang mengembalakan kambing domba, banyak Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Daud. Makanya lahirlah Mazmur. Mazmur lahir bukan dari dongeng, tetapi lahirnya Mazmur dari pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini
kita mungkin menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita mungkin tidak sanggup lagi hadapi. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Bisa mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Bapa berikan bagi kita semua. Marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mengenal pribadi Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Ini yang terakhir. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Tuhannya kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas sampai kapanpun. Dan ini menjadi kerinduan kita dalam kehidupan kita. Bahwa kita mau mengenal Dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Mengenal, saya tidak tahu standar saudara katakan orang itu baik itu bagaimana. Kadang-kadang orang bicara begini sama saya. Saya tanya, Pak kenapa pergi ke pesta itu? Tidak enak, orang itu baik. Jadi saya pergi ke situ. Kita melakukan apapun, bagaimanapun caranya supaya kita bisa membalas kebaikan orang itu. Bahkan kita berjuang bagaimana supaya orang itu melihat kita membalas kebaikan orang itu. Nah saudara, orang yang paling baik dalam hidup saudara adalah pribadi Tuhan. Yang tidak pernah berubah, yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah tidak baik, setiap detik Dia baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini melalui kebenaran-Mu, biarlah setiap pribadi kami Tuhan boleh kembali diingatkan tentang pribadi-Mu. Sehingga kami diberikan kerinduan yang besar untuk boleh mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu menuntutku lewat api. Terima kasih. Di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapa-Ku yang setia,
cinta Kau, ku cinta Kau. Amin Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang. Kami percaya setiap waktu Kau memegang tanganku. Saat aku baru hingga ku berbalik, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Katakan suaramu, suaramu Tuhan, suaramu menuntunku Tuhan, menuntunku lewat api. Kami percaya di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kaulah sahabat. Amin. Dan ku hidup dalam kebaikan. Amin Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau setia. Kami percaya selama hidupku Engkau baik. Haleluya. Di setiap waktu sangat. Haleluya. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan selamanya Engkau setia. Kami percaya padamu. Selama hidupku Engkau baik. Setiap waktu sangat. Nyanyikan kebaikan-Mu. Ku nyanyikan, oh, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Tuh sekali lagi ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Bapa kami yang baik.
tidak sendiri. Percayalah bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang selalu menyiapkan jalan keluar untuk setiap pergumulan hidupmu. Bapa yang selalu memperhatikan dan peduli di dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau ditinggalkan oleh seseorang, engkau tidak dipeduli oleh seseorang. Tapi saya mau bilang hari ini ada pribadi yang peduli dengan hidupmu. Dia sudah merancangkan kebaikan di dalam hidupmu. Di dalam Yeremia 29 dia berkata bahwa aku tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Tapi masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sudah siapkan di dalam hidupmu. Bahwa tidak akan selamanya badai itu ada di dalam hidupmu. Tetapi percayalah pelangi kasih Tuhan akan terbit. Kau akan melihat kebaikan Tuhan. Kau akan melihat mujizat. Kau akan melihat jalan keluar yang Bapa berikan di dalam hidupmu. Dan Dia tidak mau engkau hancur. Dia tidak mau engkau binasa. Dia tidak mau engkau tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Tuhan mau membawa engkau naik dan terus naik di hadapannya. Ajar kami terus percaya. Ajar kami untuk tetap terus mau mengenal pribadi-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat semua yang Bapak izinkan. Kami percaya itu membuat kami semakin dekat. Itu membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau mengangkat tanganmu. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Membawa anugerah kebaikan daripada Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus terus memenuhi kehidupanmu. Dan engkau terus yakin bahwa cintanya tidak berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus tetap terus menyertai, mengajarkan segala sesuatu tentang Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupmu. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa.